Assalamualaikum semuanya. Masih semangat kan? Semangatnya masih seperti semangat pagi kan? Sekarang kita lanjut pelajaran fisika ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fluida dinamis. Ayo semangat. Kita mulai ya teman-teman. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak. Kalau teman-teman pernah lihat air, pasti teman-teman tahu kan air itu bergerak dari tempat satu ke tempat lainnya. Maka itulah yang dinamakan fluida dinamis atau fluida bergerak. Fluida diasumsikan yaitu bergerak dengan kecepatan konstan, volumenya tetap sejak awal, nggak kental, dan alirannya nggak turbulen. Ciri-ciri fluida yang pertama yaitu tidak termampatkan. Suatu fluida yang bergerak ketika diberi tekanan berapapun, fluida tersebut gak bakalan termampatkan atau terkompres. Fluida yang tidak terkompres selama bergerak disebut fluida dinamis. Yang kedua, tidak terjadi gesekan. Suatu fluida yang bergerak pasti mengalami gesekan atau enggak mengalami gesekan. Tidak berpengaruh pada kecepatan fluida. Selain nggak adanya gesekan, suatu fluida juga nggak boleh memiliki kekentalan yang cukup tinggi loh. Tingkat viskositas suatu fluida yang semakin tinggi bakalan mempengaruhi kecepatan dari fluida, sehingga fluida tersebut nggak bakalan dinamis. Ciri fluida yang ketiga yaitu alirannya tenang. Ciri ketiga yang saya akan jelasin teman-teman adalah alirannya fluidanya stasioner. Aliran stasioner suatu fluida ngejelasin kalau fluida bergerak dengan arah wadah dan selama proses pergerakan fluida nggak terjadi turbulensi atau pusaran dalam fluida. Jadi fluida yang dinamis nggak bakalan ngalamin pusaran selama proses bergeraknya. Ciri fluida yang keempat yaitu kecepatan aliran konstan. Ciri fluida yang terakhir ini adalah alirannya itu tunak. Jadi selama proses terjadinya pergerakan fluida, kecepatan fluida konstan terhadap waktu dan nggak mengalami perubahan yang signifikan. Sekarang kita lanjut ya teman-teman, kita masuk ke besaran fluida dinamis. Terdapat dua besaran yang sangat penting untuk kamu pelajari dalam fluida yang bergerak teman-teman, yaitu debit air dan persamaan kontinuitas. Saya teman-teman bakalan jelasin kedua besaran fluida bergerak ini. Simak ya teman-teman. Besaran pertama yang bakalan saya jelasin teman-teman adalah debit. Kalau kamu melihat fluida yang bergerak, pasti kamu akan bakalan berpikir berapa banyak volume fluida yang mengalir. Untuk menentukan debit, maka teman-teman bisa menggunakan rumus Q sama dengan A kali P atau Q sama dengan P per T. Teman-teman bisa lihat langsung ya di sini. Oke teman-teman, kita masuk ke besaran fluida dinamis yang kedua ya, yaitu persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ngejelasin kalau semua arah aliran di dalam pipa memiliki nilai yang sama tiap debitnya, sehingga rumus persamaan kontinuitas bisa kamu lihat di bawah ini ya teman. Selanjutnya teman-teman, kita masuk ke jenis-jenis aliran fluida. Yang pertama, aliran laminar. Aliran laminar yang adalah aliran yang mengalir dengan mulus dan searah dengan lintasannya.
kedua itu yaitu aliran turbulen. Berbeda dengan aliran laminar yang arah pergerakannya searah dan mulus. Aliran turbulen memiliki arah yang berantakan dan saling bertumbukan. Jadi, kamu bakalan melihat air sedang bergejolak akibat tumbukan atau aliran. Kamu bisa melihat bentuk aliran turbulen melalui gambar di bawah ini. Sekarang kita masuk ke asas-asas fluida dinamis. Yang pertama itu asas Bernoulli. Asas Bernoulli ngejelasin kalau energi potensial persatuan volume, tekanan P, dan energi kinetik persatuan volume dalam setiap titik sepanjang garis arus mempunyai nilai yang sama. Jadi, Bernoulli mengambil kaidah ini berdasarkan hukum kekekalan energi, yaitu energi potensial persatuan volume ditambah tekanan ditambah energi kinetik persatuan volume dalam kurung masuk sama dengan energi potensial persatuan volume ditambah energi kinetik persatuan volume dalam kurung keluar. Asas fluida yang kedua itu adalah asas kontinuitas. Asas kontinuitas nerapin debit aliran fluida di sembarang titik memiliki nilai yang sama karena fluida tidak bisa dikompres atau dimanfaatkan. Kalau kamu ngelihat fluida dari dua tempat, misalkan dari tempat masuk dan keluar, maka debit aliran fluida pada kedua pintu tersebut memiliki nilai yang sama. Penerapan aliran fluida yaitu dalam pengisian kolam menggunakan selang. Kamu bisa memperkirakan debit yang dibutuhin biar proses pengisiannya nggak berlangsung lama, teman-teman. Kita masuk ke contoh soal ya, teman-teman. Soalnya, Sandy sedang menyiram tanaman dengan menggunakan air selang. Kedua ujung diameter pipa berbeda. Pada penampang pipa besar dengan luas kecepatan air fluida adalah 7,2 km per jam. Berapakah kecepatan air fluida yang mengalir pada ujung pipa kecil dengan luas penampang dalam satuan yaitu meter per sekon? Kita bahas sama-sama ya, teman. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita perlu mengetahui persamaan yang berhubungan dengan luas penampang dan kecepatan air pada suatu fluida. Nah, persamaan yang paling tepat adalah persamaan debit. Debit didefinisikan sebagai jumlah volume fluida yang melewati luasan penampang tertentu persatuan waktu. Pada soal yang di atas diketahui pada pipa besar aliran fluida itu sebesar 7,2 km per jam. Karena soal meminta kita untuk menentukan kecepatan air fluida pada pipa kecil dalam satuan meter atau sekon, maka kita harus menghitungnya. Pertama, kita harus mengkonversikan kecepatan air fluida pada pipa besar. Kita tahu tadi 7,2 km adalah terdapat di pipa besar. 7,2 km kita bagi per jamnya. Kita ubah jam ke sekon atau detik. 7.200 meter per 3.600 sekon sama dengan 2 meter per sekon. Setelah kita mengetahui kecepatan pada pipa besar, maka kita langsung aja masuk ke persamaan debit. Pada prinsip kontinuitas yang menyatakan bahwa perkalian antara luas penampang pipa dengan laju fluida pada kedua ujung pipa adalah konstan atau sama. Jadi kita memperoleh rumusnya itu A1 Pi1 sama dengan A2 Pi2. A1 bernilai 0,002 meter kuadrat. Pi1 yaitu 2 meter per sekon. A2 sama dengan 0,001 meter kuadrat. Pi2 tidak mempunyai nilai. Jadi 0,002 meter
kuadrat dikali 2 meter per sekon per 0,001 meter kuadrat sama dengan Pi 2. Kita balik ya teman-teman, Pi 2 nya kita pindahkan ke kiri. Pi 2 sama dengan 2 kali 2 meter per sekon sama dengan 4 meter per sekon. Maka kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah 4 meter per sekon. Hal ini sesuai dengan definisi dari persamaan debit, bahwa luas penampang dengan kecepatan aliran itu adalah berbanding terbalik. Sekarang teman-teman kita masuk ke contoh selanjutnya agar teman-teman lebih paham ya. Kita baca ya sama-sama teman soalnya. Sebuah selang dengan luas penampang 2 cm kuadrat mengalirkan air dengan kecepatan 4 meter per sekon. Selang tersebut diarahkan vertikal dan ujungnya diperkecil hingga luas penampangnya menjadi setengah kalinya. Tinggi maksimum yang dapat dicapai air adalah... Kita bahas sama-sama ya teman. Diketahui A1 sama dengan 2 cm kuadrat. Dan Pi1 nya teman-teman diketahui yaitu 4 meter per sekon. A2 nya diketahui di soal yaitu setengah kalinya. Berarti A2 nya sama dengan setengah kali 2. Kita masuk ke rumus ya teman-teman. A1 dikali Pi2 sama dengan A2 dikali Pi2. Diketahui tadi nilai A1 sama dengan 2 meter kuadrat, 2 cm kuadrat. Nilai Pi2 yaitu 4 meter per sekon. Jadi 2 dikali 4. Sekarang kita lanjut ke nilai A2. Nilai A2 adalah setengah kalinya, berarti setengah dikali 2. Sedangkan nilai Pi2 belum kita ketahui, jadi kita bisa menulisnya yaitu 2 kali 4 sama dengan setengah dikali 2 Pi2. Sekarang kita hitung ya teman-teman. Setengahnya kita hilangkan atau kita bagi dengan 2. Jadi hasilnya sama dengan 1 Pi2. Pi2 nya kita pindahkan ke kiri ya teman-teman. Terus 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi Pi2, nilai Pi2 sama dengan 8 meter per sekon. Dilihat-lihat dulu ya teman-teman, gimana yang kurang mengerti, agar nanti kita lanjut. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut. Bukan sampai di situ saja ya teman-teman. Yang tadi belum siap ya teman-teman. Nanti teman-teman kira sudah ending, tapi belum ya teman-teman. Sekarang kita menentukan tinggi maksimum yang dicapai air ya teman-teman, agar nanti kita mendapatkan penyelesaiannya. Menentukan nilai atau tinggi maksimum yang dicapai air yaitu teman-teman Pi atau Pi T kuadrat sama dengan Pi0 kuadrat dikurang 2GH. Pi T
P teman-teman, yaitu tinggi maksimum atau volume tinggi atau volume maksimum. Sedangkan P0 adalah volume mula-mula. 2GH, G itu adalah gravitasi dan H adalah tinggi. Nilai dari pi t kuadrat yaitu 0 dan pi 0 kuadrat nilainya 8 kuadrat. Kita kurang 2, nilai gravitasi yaitu 10, dan H belum kita ketahui tingginya ya teman-teman. Sekarang kita hitung sama-sama ya teman-teman. Kita hitung mulai ya teman-teman. 8 kuadrat yaitu sama dengan 8 dikali 8, hasilnya 64. Dan minus 2 dikali 10H sama dengan minus 20H. Jadi kita pindahkan ke kiri ya teman-teman. 20H yang tadinya nilai 20H bertanda negatif, kita pindahkan ke kiri, tandanya berubah menjadi positif ya teman-teman, menjadi 20H. Lihat ya teman-teman, 20H sama dengan 64. 64 tadi kita dapatkan dari 8 pangkat 2. Jadi kita bisa menurunkannya ya teman-teman. H sama dengan 64 per 20. Ayo teman-teman, berapa hasilnya? Ayo, siapa yang dapat? Siapa yang dapat berarti dia yang pintar. Hasilnya yaitu sama dengan 3,2 meter. Ayo teman-teman, siapa tadi yang jawab 3,2? Berarti dia betul. Selamat, hore. Oke teman-teman, kita masuk ke contoh ketiga ya teman-teman. Ya teman-teman, kenapa banyak sekali contohnya? Biar kita cepat paham ya teman-teman. 3 biar Abdul. Hehehe. Sekarang kita masuk ke soal UN teman-teman. Contoh kali ini yaitu soal UN 2002 sampai dan 2003. Ini cocok banget buat kita nanti latih-latihan untuk menuju UN ya teman-teman. Oke, kita baca sekarang ya teman-teman. Soalnya, air mengalir dari pipa A ke pipa B dan terus ke pipa C. Perbandingan luas penampang A dengan penampang C adalah 8:3. Jika cepat aliran pada pipa A sama dengan P, maka cepat aliran pada pipa C adalah... Ayo sama-sama teman-teman kita hitung. Semangat ya, semangat. Oke, diketahui di sini luas penampang A sama dengan 8 dan luas penampang C sama dengan 3. Dan yang diketahui lagi yaitu cepat alirannya teman-teman, yaitu sama dengan pi. Cepat alirannya di sini dinamakan dengan pi. Dan yang ditanya di sini yaitu cepat aliran pada pipa C atau PC. Rumus penyelesaian soal di atas teman-teman yaitu rumus persamaan kontinuitas. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi rumusnya di sini adalah AA dikali PA sama dengan AC kali PC.
Dan nilai AA adalah Dan nilai pi A adalah 8 pi. Dan nilai AC kali pi C sama dengan 3 pi C. Jadi kita pindahkan pi C-nya ke kiri ya teman-teman. Menjadi pi C sama dengan 8/3 pi. Jadi jawabannya adalah C. Sekian dulu ya teman-teman pembahasan kita pada hari ini. Jadi bila ada kata-kata yang salah, saya sendiri mohon maaf ya teman-teman. Kita sudahi dengan bacaan Alhamdulillah. Saya teman-teman pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.